waliya radhiyallahu ta'ala anhu qada al-Kufah, ya, wala, ya, beliau memegang qada atau sebagai hakimnya di Kufah. Wa baiti maliha, beliau juga mengurus bait malnya. Li Umar wa sadran min khilafati Utsman. Ya, beliau memegang baitul mal ketika khilafahnya Sayyidina Umar dan awal permulaan khilafah Sayyidina Utsman. Tsumma ata ila Madinah wa tamarrad biha. Kemudian beliau datang atau hijrah ke Madinah dan beliau sakit di Madinah. Fadakhala ali Utsman radhiyallahu ta'ala anhu faqala lahu ma tashtaki. Maka Sayyidina Utsman datang mengunjungi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Utsman bertanya, apa yang kamu rasakan? Ya, kamu mengeluh tentang apa? Faqala dhunubi, tentang dosa-dosaku. Ya, itu yang aku keluhkan, kata Ibnu Mas'ud. Qala fama tashtahi, kalau begitu apa yang kau inginkan? Qala al-maghfirah, ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ketika seorang mau jenguk itu kan tanya, apa yang kau rasakan, apa yang sedang kau sakit, ya. Kamu kenapa, apa yang sedang kamu alami? Saya memikirkan dosaku. Ma tashtahi, apa yang kamu kepingin daripada, ya, yang belum bisa dimakan, ya. Kalau orang sakit itu kan kadang kepingin ini, kadang kepingin itu. Ditanya sama Sayyidina Utsman, maka jawabannya al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang aku pengin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala ala amirun laka bitabib. Sayyidina Utsman menawarkan, maukah kamu aku panggilkan dokter? Qala at-tabibu amradani. Beliau malah mengatakan, dokterku yang membuatku sakit, ya. Yang membuatku sakit itu dokter, ya. Yang dimaksud apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih penyakit, Allah Subhanahu wa taala juga yang ngasih kesembuhan. Sehingga beliau mengatakan, ada apa dipanggilkan dokter? Wong sang dokter ini yang membuatku sakit, dengan hikmahnya. Qala ala amirun laka bi ata. Kalau begitu, maukah kamu aku memberikan pemberian? Qala la hajat li bi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tidak, aku tak perlu untuk kau beri." Padahal Sayyidina Utsman ini khilafah, ya. Kalau ngasih ya tidak nanggung-nanggung. Qala yakunu li auladak min ba'dik. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, kalau kamu tidak mau, ya diberikan kepada anak-anakmu. Qala inni la akhsha alaihimul faqr. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak takut mereka itu jatuh miskin. Ba'adana al-alamtuhum surat al-waqi'ah yaqra'unaha kullalaila. Setelah aku ajari mereka bacaan surat al-waqi'ah setiap malam. Karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a surat al-waqi'ah kullalailah lam tusibhum faqah ay faqr wa ihtiyaj abadan. Barang siapa yang membaca surat al-waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan mendapati yang namanya kefakiran atau butuh sama orang sama sekali, abadan. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud tidak memikirkan untuk apa? Keturunannya. Saya sudah ngajari mereka al-waqi'ah. Kalau mereka tidak baca, ya salah mereka sendiri. Ya, jadi yang ditinggalkan sama Abdullah bin Mas'ud malah ilmu. Jadi tidak memikirkan untuk anak-anaknya, karena sudah yakin dengan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca surat al-waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa yang namanya kefakiran atau butuh sama orang lain selamanya. Ini yang diajarkan kepada anak-anaknya, sehingga ketika ditawarkan bantuan, maka Abdullah bin Mas'ud tidak membutuhkannya. Rawalahu 800 hadis wa 40 hadisan. Beliau meriwayatkan 840 hadis. Wa mata bil Madinah ala al-asah sanah 2 atau 33 wa huwa ibnu bid'ah wa 60 sanah. Beliau meninggal di Madinah al-asah, ya, tahun 32 Hijriah, sedangkan beliau berusia sekitar 60-an, ya,
63 sampai 69 tahun. Wa dufina bil Baqi', beliau dikuburkan di Baqi'. Wa rawa annahu khalafa 60,000 dinar siwar raqiq wal masyiyah rahmatullahi taala alaih. Diriwayatkan bahwasanya beliau meninggalkan 60.000 dinar selain budak-budaknya dan binatang ternaknya. Nah, ini kekayaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau membaca suratul Waqiah terus. Ya. Jadi kalau kita ini mau tidak tertimpa dengan kemiskinan, baca suratul Waqiah. Yang Habib Umar di Khulasatul Madatnya dibaca setiap ba'dal asar. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Beliau meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau adalah as-shadiq. As-shadiq itu apa? Al-ati bis-sidq, yang selalu membawa yang namanya kejujuran. Al-masduq alladzi yusaddiqu Allah taala fi da'wahu risalah bi idharil mu'jizat ala yadihi. Al-masduq, ya, yang terjujur, maksudnya yang terpercaya, yang mana Allah Subhanahu wa taala membenarkan ajakan Nabi bahwasanya beliau ini menjadi rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran Nabi dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat. Jadi ketika seorang itu tidak percaya akan adanya Tuhan, dia suruh mempelajari Nabi Muhammad, maka dia akan tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir, ya enggak. Ya, gimana seorang itu mau mikir Allah Subhanahu wa taala langsung, ya. Sedangkan kita ini memiliki cara berpikir atau otak yang terbatas. Maka tidak mungkin bisa berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpikir tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah tafakur di situ. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus ar-rasul, yang mana rasul dibekali dengan mukjizat. Mukjizat itu apa? Suatu perkara di luar logika yang membuat orang lain itu ajiz, tidak mampu untuk membuatnya atau tidak mampu untuk melawannya. Makanya Al-Qur'an dikatakan mukjizat karena tidak ada, ya, seorang pun yang mampu membuat semacam Al-Qur'an. Tidak ada. Padahal zaman itu fasih semuanya orang Arab. Ya. Orang Arab itu bicara tidak ada salah-salahnya. Kalau orang Arab sekarang ya banyak salahnya. Ya kayak orang Indonesia. Orang Indonesia ngomong ya tidak dengan ejaan yang benar. Nulis itu juga tidak dengan ejaan yang benar. Ya. Sama juga di Arab sekarang. Tercampur dengan bahasa luar, tercampur dengan bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau kita membaca settingannya orang sekarang, orang Arab, kita kadang tidak paham. Ini ngomong apa ini? Kita pelajari, tidak ada di bahasa Arab. Ya, sama kayak orang Indonesia. Ya, orang belajar ngapain, kan lagi apa semestinya, tiba-tiba diganti ngapain, ya. Dan lain sebagainya daripada singkatan-singkatan. Bahasa basi, ya, bahasa basi apa? Bahasana bahas ini, baru tahu bahasa basi. Di bahasa Indonesia tidak ada istilah itu. Ya, banyak juga di Arab juga seperti itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW bahasa Arab sangat tinggi bahasanya. Kemudian Allah SWT menurunkan Al-Quran yang tidak ada mampu orang untuk membuat seperti itu. Makanya dikatakan mukjizat, membuat orang ajiz, tidak mampu untuk mengikuti.